Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I am Imam Santoso. Ini saya akan menjelaskan tentang materi fase esensial dan toga AS pada abad 21. Saat ini teknologi menjadi sebuah kebutuhan banyak bagi manusia. Hasil survei yang dilansir oleh salah satu lembaga riset di Amerika yaitu Harris Interactive menunjukkan hasil bahwa 20% mengaku tak dapat hidup tanpa internet, 26% mengaku dapat hidup tanpa ponsel mereka, dan 20% mengaku tidak hidup tanpa komputer. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi saat ini menjadi alat bantu penting bagi manusia. Begitu pula dengan sebuah enterprise, perusahaan atau organisasi. Dimanapun setiap enterprise yang dibangun pasti memiliki visi dan misi agar enterprise dapat bertahan dalam segala tantangan dan kompetitornya bagi masa kini maupun masa mendatang. Salah satu alat bantu yang penting dalam mencapai visi dan misi sebuah enterprise saat ini adalah teknologi, baik dalam sisi software, hardware, infrastruktur, sistem informasi. Pada penelitian ini, salah satu enterprise yang masih bertahan hingga saat ini di Indonesia adalah PT XYZ, yang merupakan salah satu enterprise yang di bawah BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang sudah berdiri sejak tahun 1746 di Indonesia dengan berbagai penggantian nama. Saat ini PT XYZ memiliki berbagai macam lini bisnis, memiliki jaringan bisnis yang dapat ditemui di seluruh provinsi Indonesia. Sebanyak 24 individu. Salah satu cabang bisnis yang menjadikan PT dalam penggunaan teknologi informasi adalah e-commerce yang dikenal sebagai PQR. Namun PQR belum memberikan profit yang besar bagi PT XYZ. Hal ini terlihat dengan pengiriman produk ini sampai 44 transaksi dalam satu bulan. Oleh karena itu, mendukung jalannya e-commerce ini, maka dibuat rancang dalam untuk enterprise sector untuk bisnis PQR, khususnya pada bagian shipping menjadi back-end dari PQR. Cakupan yang lengkap dari solusi desain yang memastikan arsitektur yang terpilih akan memungkinkan pengembang di masa depan. Pada penelitian, framework yang digunakan yaitu TOGAF ADM karena memiliki kelebihan bahwa implementasi IE dianggap sebagai proses yang berkelanjutan. Dengan adanya bukti bahwa TOGAF ADM menggambarkan berapa siklus yang tidak berhenti berupa lingkaran, karena ketika ada kebutuhan tambahan maka tahap sebelumnya dapat dikerjakan kembali. E-commerce dan shipping saat ini bisnis bergerak dalam bidang logistik, retail, properti, keuangan dan surat dan paket. Namun masih ada lini bisnis yang belum tersentuh secara maksimal oleh PT XYZ, yaitu e-commerce, electronic commerce, yang masih dikategorikan dalam bisnis retail di PT XYZ. Umumnya e-commerce dikenal dengan pemahaman berupa transaksi belanja di internet. Bagaimanapun di dalam e-commerce terdapat banyak aktivitas lainnya, yaitu pedagang bisnis dengan bisnis lainnya dan proses internal di mana perusahaan menggunakan untuk mendukung pembelian, penjualan, perekrutan, perencanaan aktivitas lainnya. Namun saat ini e-commerce umumnya menghadapi masalah yang salah satunya itu sisi kepercayaan dari customer, di mana salah satu kejadian penipuan yang dialami oleh Herianto pada bulan November 2013, di mana ia melakukan transfer pembelian barang tersebut tidak kunjung dikirim juga antara. Oleh karena itu PT XYZ telah membangun sebuah website e-commerce yang dikenal sebagai
PQR yang dibangun sejak tahun 2013 dengan slogan adalah Easy Shopping, a Trusted Place. Belanja mudah di tempat yang terpercaya. Sebenarnya PQR memiliki peluang yang cukup besar di mana total transaksi e-commerce di tahun 2013 mencapai 130 juta. Startup bisnis 2014 dan jaringan yang penyebar dan fasilitas milik PT Gizi sangat luas. Namun dari hasil wawancara dengan pihak bagian e-commerce, PT Gizi bahwa e-commerce yang berupa PQR pada awalnya bertujuan untuk mendukung core bisnisnya, yaitu pada bagian shipping dan payment. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya e-commerce yang dibangun sebagai supportive bisnis untuk mendukung bagian shipping dan payment yang menjadi fokus utama dari PT Gizi. Jika e-commerce sebuah perusahaan dibangun, seharusnya perusahaan tersebut memfokuskan diri pada pembangunan front end dari e-commerce tersebut, mendukung back end sebagai support bisnis, bukannya core bisnis. Pada PQR, layanan shipping yang berjalan saat ini hanyalah pihak khusus antara layanan mengirim produk dan barang pembeli dengan jangka waktu 2-4 hari ekspres yang digunakan untuk mengirim produk makanan, yaitu dilihat oleh karena pembeli tidak dapat memilih layanan sesuai dengan keinginannya agar produk yang dipesannya dapat sampai cepat lebih lambat dari waktu pengiriman jet khusus. Masalah lainnya adalah ketidaktepatan waktu pengiriman produk PQR kepada pembelinya. Masalah ini dibuktikan dari data shipping selama bulan Januari hingga Februari 2015. Dari 148 transaksi, hanya 59 transaksi yang dikirim tepat waktu. Ini adalah data pengirimannya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh rumusan masalah yang ditulis adalah bagaimana rencana enterprise arsitektur pada preliminary phase and arsitektur vision bagi PQR secara umum dengan menggunakan framework TOGAF ADM dalam pemanfaatan peluang yang dimiliki PT Gizi. Bagaimana rancangan enterprise arsitektur pada bisnis arsitektur, information system, arsitektur dan teknologi, arsitektur bagian shipping dan warehouse dengan menggunakan framework TOGAF ADM sehingga dapat meningkatkan kinerja shipping warehouse dalam mendukung PQR. Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah yang telah dituliskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah menghasilkan spesifik dan visi arsitektur dan peluang yang dimiliki PT Gizi bagi PQR, menghasilkan artefak bagi bisnis arsitektur, information system, arsitektur dan teknologi, arsitektur bagi shipping dan warehouse agar dapat meningkatkan fleksibel layanan dalam memenuhi kepuasan customer dan aktivitas secara optimal. Bahan penelitian. Batasan penelitian pada penelitian diperlukan agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud. Oleh karena itu, batasan analisis perancangan enterprise arsitektur e-commerce shipping warehouse pembagian menggunakan framework TOGAF 9.1 ADM analisis dan perancangan enterprise arsitektur e-commerce shipping dan warehouse hanya sebuah pada tahapan primary arsitektur information system, arsitektur dan teknologi arsitektur. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. 2. Manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah membantu dalam pengembangan pembuktian bahwa enterprise arsitektur bukan hanya sekedar melihat suatu enterprise secara keseluruhan, melainkan melihat dari sisi-sisi lini bisnis yang berjalan pada enterprise tersebut yang belum maksimal. 2. Manfaat praktis membuat PT Gizi dalam perancangan enterprise arsitektur e-commerce dalam bagian shipping dan warehouse, memajukan sistem e-commerce ada pada PT Gizi sehingga dapat menjadi unit bisnis utama masa depan. PT Gizi memberikan value tersendiri bagi PT Gizi. Terima kasih.